Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini menjadi pagi yang sangat istimewa karena kita memulai pembacaan kitab Minahus Saniyah bertempat di dalamnya Pak Kiai Wahyudi, yang jelas-jelas beliau bukan alumni Al-Falah, tapi kecintaan kita kepada beliau melebihi kecintaan kita kepada Pak Katib PWNU DKI Jakarta, Pak Kiai Lukman Hakim, karena kayaknya kecintaan Pak Wahyudi, Pak Kiai Wahyudi jauh lebih besar daripada kecintaan Pak Katib kepada masyayikh. Makanya kita membalasnya juga harus lebih baik daripada itu. Cuman tadi yang cukup kemudian sedikit mengagetkan kita, ada dokar, apa ya istilahnya orang-orang sini? Delman. Ada delman di depan. Kalau rangkanya dalam rangka untuk ikrom, itu tidak benar itu Pak, itu menyiksa. Itu menyiksa. Oh, panas-panas, kemudian kita itu kan malu ya, kita bukan modal lagi dinaikkan itu. Waduh, Masya Allah. Tapi kalau dalam rangka mengingatkan kepada kita semua, saya dengan Gus Kausar, bahwa dulu kakek kita dari Ploso menuju pesantrennya ke Tepuireng atau mungkin ke Nganjuk, ke pesantrennya beliau, kemudian mengingatkan itu beliau Mbah Jazuli dulu naik delman, maka ya itu harus kita lakukan. Tapi kayaknya tadi dalam rangka ikroman. Waduh, sudahlah, kita bukan pengantin baru, jadi kita kesini hanya ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari nanti itu betul-betul memberikan manfaat barokah kepada kita semuanya. Mari kita mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya mudi masailin. Nyuwun sewu Bapak Wakil Wali Kota, ini jenengan harus kami paksa untuk mengaji. Mungkin jenengan belum pernah mengaji model pesantren, tapi nggih, pesantren Jawa, cukup mendengarkan saja bagaimana cara kami mengaji, nanti biar diterjemahkan oleh Pak Kiai Wahyudi sendiri. Karena beliau rakyat panjenengan, jadi yang harus menjelaskan ya beliaunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israr, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul asar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Wa ba'du, lan ing dalam sa'use mataqaddam minal basmalah walhamdalah, fahadha mongko utawi iki al hadir fi dhihni iku ta'likun, catatan, ala wasiat Syekh Al-Arifi Billahi, ing atase wasiat Syekh Al-Arif Billah Abi Ishaq Ibrahim, menyatane Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Jadi ini merupakan kitab karangan Abdul Wahab Asy'arani yang mensyarahi wasiatnya Syekh Al-Arif Billah Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Jadi beliau merupakan sufi, merupakan orang ahli tasawuf, memiliki kitab, memiliki wasiat ya. Wasiatnya itu wasiat yang nanti akan disyarahi oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi Syekh Al-Madbuli, Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli ini adalah seorang ahli tasawuf yang luar biasa, yang kemudian kitabnya itu dipun syarahi kalih Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yang beliau juga merupakan seorang yang sufi, tidak hanya sufi tapi juga muhaddis.
Tidak sekedar alif billah, tapi juga orang yang alim. Jadi nggak seperti wali-wali zaman masa kini yang terkenal walinya tapi tidak bisa ngaji. Kalau salafus soleh, wali-wali zaman dahulu, selain menjadi wali, terkenal wali, memang alim, memang wajib alim. Jadi kalau ada wali kemudian nggak bisa ngaji atau bodoh, itu ya wali DKI. Ya, kayaknya begitu. Ya mohon maaf ini mungkin menyinggung, tapi memang seperti itu. Jadi salafus soleh itu kalau sudah menjadi wali itu pasti selain arif billah juga al-alim, al-faqih, al-muhaddis, seperti itu. Thayyaba muga-muga bagusake sapa Allah tarahu ing kuburane Asy-Syaikh Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli wa ja'ala lan muga-muga ndadekake sapa Allah al-jannata mutaqallabahu wa maswahu wa nafa'ana wal muslimina bi barakatihi kelawan barokai Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli wa adalan muga-muga balekake sapa Allah alaina wa alaihim min solihi da'awatihi ing bagus-baguse pira-pira dongane Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Wallahi lan mung Allah taala as'alu nyuwun ingsun ayyan fa'a ing paring manfaat sapa Allah bihi kelawan taklik wa yaj'alahu lan muga-muga yen to ndadekake sapa Allah ing taklik khalison ingkang murni liwajhi krana dzate Allah. Innahu sak temene Allah ala kulli syai'in iku qadirun zat kang kuwasa. Awalul wasiyati, wasiat yang pertama yang diberikan oleh Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli adalah iku alaika ayyuhal akhu bil istiqomati fit taubah. Alaika natepono sira ayyuhal akhu bil istiqomati kelawan istiqomah fit taubati ing dalem taubah. Wasiat yang pertama adalah kita diperintahkan untuk selalu bertaubat, istiqomah fit taubah. Jadi jenengan-jenengan diperintahkan untuk istiqomah fit taubah. At-taubatu utawi taubah fil lughati iku arruju'u bali. Taubah secara lughat bahasa. Kalau jenengan lihat di kamus Arab, itu maknanya taubah adalah arruju', kembali. Yuqalu den ucapake apa taba ay raja'a. Wa fi syar'i utawi taubah ing dalam syara'i iku arruju'u amma saking perkara kana kang ana apa ma iku madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Tapi kalau secara istilah atau istilahnya syarek itu taubah artinya adalah kembali dari hal-hal negatif menuju hal yang positif, dari orang yang buruk menuju orang yang baik, seperti itu pengertian taubah secara istilah. Artinya kalau kita ngomong di kalangan kiai, taubah itu apa? Taubah itu artinya hijrah. Tahu hijrah? Dari buruk menjadi baik, itu taubah. Walahalan iku keduene taubah bidayatun wa nihayatun. Lah niki yang harus panjenengan ketahui, yang harusnya Anda semuanya tahu, bahwa taubah itu ada awal, ada akhir. Artinya tingkatan taubah itu ada tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang tertinggi. Fa bidayatuha at-taubatu minal kabair. Taubat yang paling rendah yang harus dimiliki oleh semua orang adalah taubah minal kabair. Taubah dari melakukan dosa-dosa besar. Yang kemarin Ramadan puasanya bolong-bolong, yang nggak punya uzur kemudian bolong-bolong, maka hendaknya bertaubah. Itu termasuk kabair. Yang sholatnya bolong-bolong, maka harus bertaubah. Taubah minal kabair. Jadi semua orang harus melakukan itu. Ini taubat yang paling rendah. Tsumma shaghairi nuli pira-pira dosa kecil, pira-pira dosa cilik. Kemudian kalau sudah selesai jenengan melakukan taubah minal kabair, maka kalau itu sudah oke, sudah bagus, kita memperbaikinya lagi. Tobat dari melakukan dosa-dosa kecil yang biasa kita lakukan. Apa?
dosa-dosa kecil ya banyak banget Pak, kayak ghibah, wah itu kayak makanan tiap hari kan. Kayak apa ya, rasan-rasan, wah banyak banget. Kalau ngurusi dosa-dosa kecil itu banyak sekali. Summal makruhati, nuli tobat dari perkara-perkara yang makruh. Kalau sudah kabairnya sudah ditobati, sogoirnya sudah ditobati, kemudian kita mentobati makruhat, makan sambil berdiri, itu kita tobati. Wah berat loh Pak ini bukan kelasnya orang Bekasi kalau ini. Tsumma min khilafil aula, nuli saking nulayani perkara kang luwih utama. Kalau tingkatannya lagi, di atasnya lagi adalah tobat dari melakukan sesuatu yang apa ya, berbeda dengan yang lebih baik. Artinya jenengan sebenarnya bisa melakukan yang lebih baik, tapi hanya melakukan yang baik. Misalnya sholatul lail kamu bisa melakukan 4 rakaat, ternyata hanya melakukan 2. Ini kalau orang-orang khusus ini sudah ditobati. Ya Allah, mohon maaf, saya telah melakukan sesuatu yang salah, karena sebenarnya saya bisa melakukan ibadah yang lebih baik daripada itu, tapi saya hanya melakukan itu. Jenengan pernah nggak tobat yang kayak begini? Saya yakin mulai kecil sampai tua seperti ini belum pernah. Belum pernah. Jadi jangan berharap bisa jadi wali jenengan. Maksimal wali murid. Walau wali kota ya maklum. Kalau wali kota itu jelas wali akbar Pak. Oke, bahaya ini. Kita nggak berani bully ini, bahaya ini. Biar bagiannya Gus Kausar kalau itu. Alhamdulillah. Tsumma min ru'yatihi al-hasanat. Tsumma min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zamani, saking pira-pira wong fakire mongso. Jenengan merasa fakir, nyun sewu Pak, panjenengan kan wali kota. Kalau jenengan merasa nggak punya, wah saya kok nggak punya apa-apa ya, saya kok termasuk kategori orang yang fakir ya, ini harus jenengan tobati Pak, bahaya itu Pak. Iya, merasa nggak mampu, wah itu harus ditobati. Sekali lagi ini untuk beberapa orang yang tingkatannya sudah menengah, bukan untuk orang-orang yang seperti kita, karena kita masih kategori taibin minal kabair. Iya, belum tingkatan itu. Summa min ru'yatihi annahu sadaqa fit taubati. Kita kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah kita merasa tobat kita sudah benar, itu harus kita tobati lagi. Jenengan kok sudah merasa, wah tobatku sudah baik ini, kayaknya Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosaku dengan tobatku yang kemarin. Perasaan seperti itu harus kamu tobati lagi. Tsumma min kulli khatirin yahturu lahu fi ghairi mardatillah. Kemudian mentobati setiap apa ya, ungkapan hati atau kata hati yang ada di hati kita yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenengan tiba-tiba kerentek atau istilahnya batin mau ngajak kemana yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, misalkan seperti itu harus kamu taubati. Sekali lagi, ini bukan untuk orang-orang Bekasi, sekali lagi itu. Jadi jenengan jangan sok-sokan langsung mentobati ini. Lawong jenengan kabairnya saja belum pernah ditobati, bagaimana mungkin langsung mentobati yang itu? Wah, benar-benar kesalahan yang fatal nanti itu. Wa ammani hayatuha, yes, ini tingkatan tertingginya. Anapun utawi pungkasane taubah iku fat taubatu kullama ghafala an syuhudi rabbi, saking ningali ing pangerane taib ta'ala halim mulur sopot Allah torfata ainin kelawan sak kedepe meripat.
Tobat tertinggi adalah mentobati kesalahan kita karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya 1 detik. Jadi tiba-tiba kita lupa kalau Allah taala itu ada di depan kita, selalu mengawasi kita. Begitu kalau orang yang khusus, Pak, ini sudah ditobati. Padahal kalau jenengan itu bukan kok yang lupa itu kok 1 detik, enggak, yang ingat 1 detik itu. Iya, lupanya hampir tiap waktu 24 jam itu lupa. Yang ingat hanya sekian detik dari waktu 24 jam itu. Tapi kalau wali-wali khusus, beliau itu yang lupa, atau yang istilahnya yang lupa itu hanya sekian detik dari sekian jam. Jadi berbeda banget dengan orang-orang yang ada di sini. Jadi dengan saestu jangan sekali-kali mentobati yang seperti ini sementara yang bidayah, yang permulaan itu belum dilakukan. Sudah. Wa dzakara al muhaqqiquna min ahli tariqi annaman ing sak temene wong nadima kang getun man ala dzambihi ing atase dosane man wa tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Li anna Allah taala krana sak temene Allah taala iku lam yakussa ora tau nyritani Allah alaina fi taubati abina as-sayyidi Adama alaihi salatu wassalam illal i'tirafa wan nadama. Jadi kita harus tahu bahwa taubah itu istinya adalah i'tiraf wan nadam, hanya itu saja. Mengakui kalau kita melakukan dosa, kemudian menyesali kita sudah melakukan dosa, hanya itu saja. 2 itu saja, mengakui panjenengan salah. Tapi wong zaman sekarang ini, orang zaman sekarang ini memang jarang sekali yang mau mengakui. Alasannya mus pokoknya kuatah. Bahkan alasannya pakai dalil-dalil seperti yang didawuhkan Gus Kausar kemarin itu. Jadi kita sudah melakukan kesalahan tapi nggak nompo, akhirnya menampilkan beberapa dalil. Padahal sakjane yo kleru. Ben gak ketok keliru ning ngarepe umate dalili. Ya itu yang biasa kita lakukan. Jadi intinya taubah adalah i'tiraf, mengakui kesalahan kita, dan nadam, menyesali semua apa yang telah kita lakukan. Begitu. Isine namung niku tok, hanya itu saja. Falau kana mungko lamun ana iku sama apa amrun zaidun laqassahu alaina. Wa qaulul ulama'i anna min syarti taubati al iqla'a utawi mareni wal azma lan nejo alla yauda yen orang baleni sapa taib iku innama akhadhuhu amsene ngalap sapa ulama ing qaul ngalape bitorikil istimbati kelawan dedalan istimbat. Idzin nadimu krana utawi wong kang getuni ala syai'in iku min lawazimihi iku saking pira-pira lazime nadim al iqla'u utawi mareni wal azmu lan nejo alla yauda yen orang baleni sapa nadim. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa syaratnya taubah itu lebih dari 2 itu, misalkan ada penambahan harus berhenti melakukan dosa-dosa dan kemudian berjanji atau istilahnya apa ya? Ya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu sebenarnya bukan termasuk kategori atau syarat-syaratnya taubah. Itu hanya lazimnya nadim saja. Orang itu kalau menyesal, mestinya dia ya berhenti dan kemudian tidak mengulangi lagi. Itu kalau orang menyesal. Tapi nggak tahu, orang sekarang itu banyak yang menyesal tapi biasa terjerembab atau bahkan dengan senang hati melakukan itu lagi. Menyesal padahal. Kalau orang Jawa namanya kapok lombok. Nggak tahu kalau orang sini namanya apa itu. Kapok, ha? Tobat sambel. Oh ada ya tobat sambel. Taubat sambel. Oh iya. Taubat sambel. Bener itu. Sama berarti ya. Masya Allah. Iya. Pedes tapi makan lagi. Oke.
Bener. Ya Allah. Wa ma'lumun an bitaubati tuhfaru huququllahi ta'ala wa dzulmul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi duna syirki sakliyane syirik billahi kelawan Allah taala. Wa in kana senajan to ana apa syirik iku yarji'u ila dzulmin nafsi aidon. Wa duna hukukil khalqi lan sakliyane pira-pira hakim makhluk mimmalin wa irdin saking bondo wa irdin lan keprawiran. Jadi dosa-dosa yang diampuni Allah taala karena kita tobati itu tidak semua dosa, Pak, tapi adalah dosa-dosa yang hubungannya antara kita dengan Allah taala, hanya itu saja, dan itu pun masih dipun tahsis selain syirik. Tapi kalau dosa-dosa yang hubungan kita dengan teman-teman kita itu tidak cukup dengan taubat. Mosok jenengan nyolong mengambil uangnya orang lain atau mengambil istrinya orang lain, kemudian malam-malam jenengan matur nenggone Allah taala, memohon Allah taala untuk diampuni dosa-dosanya, kan ya tidak selesai, Pak, itu kalau dengan hanya seperti itu. Jadi dosa-dosa yang bisa kamu taubati dengan cara-cara yang seperti ini tadi, itu adalah dosa-dosa yang merupakan dosa yang antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hukukil khalqi, ngoten, mimmalin wa irdin, baik itu harta benda ataupun harga diri. Misalkan ya kita rasan-rasan itu kan bukan emal, Pak, itu namanya harga diri, pelecehan harga diri itu namanya. Dan itu harus jenengan harus istihlal ke mereka, tidak dengan taubat. Atau gampangannya begini, caranya taubat itu dengan bertemu langsung dengan orang yang jenengan jenengan rasani tadi itu. Iya. Wa sayatil kalamu alaihima insyaallah taala. Wa bada'a syaikhu bitaubah. Kenapa kok kemudian Syekh Al-Madbuli ini memulai kitabnya dengan atau wasiatnya dengan taubah? Li'annaha karena saat temene taubah iku asasun likulli maqamin yataraqqa ilaihi, marang makom sopol abdu kawula hatta yamuta hingga mati sopo abd. Fakama anna man la ardolahu la bina'a lahu kadzalika man la taubata lahu fala halalahu wala maqama. Jadi taubat itu adalah salah satu-satunya atau salah satu di antara beberapa rukun untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti halnya kita membangun rumah, kalau nggak ada buminya, ibarat taubat itu dianggap diibaratkan seperti bumi, Pak. Kalau jenengan bangun rumah kemudian nggak ada bumi, bagaimana mungkin bisa membangun rumah? Lah taubat itu kalau misalkan kita mengibaratkan naik ke kelas yang lebih tinggi, tobat itu di tingkatan terbawah. Kalau jenengan mau naik ke atas kemudian nggak melewati tangga terbawah kan juga nggak bisa. Jadi kalau kita pengen wusul ila hadratillah, maka yang harus kita lakukan adalah tobat dulu. Jenengan tobat dulu. Kalau di sekolah SD ya kelas 1 dulu lah, jangan langsung kelas 6. Begitu. Lah tobat itu di kelas 1 itu. Sudah, wa min kalamihim man ahkama maqauma taubatihi hafizahullahu taala min sa'ir syawaibi allati fil amali fahiya nadhiru maqamiz zuhdi fid dunya yahfazu sahibahu min sa'iri ma yahjubu anil haqqi ta'ala. Jadi taubah, orang yang serius bertaubah, jenengan kalau bertaubah dengan baik, maka Allah Ta'ala akan menjaga amaliyah-amaliyah panjenengan dari sesuatu yang merusak pahala amal kita, apapun itu. Kalau tobat jenengan baik dan serius panjenengan melakukan taubah, insya Allah amaliyah panjenengan pahalanya akan diamankan. Ini persis seperti halnya zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya itu akan zuhud, nanti akan dijelaskan oleh Gus Kausar. Zuhud itu pengertiannya seperti apa? Zuhud itu akan menjaga kita ya
dari tidak bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang menghilangkan hajib bainana wa bainallah itu adalah zuhud. Yang menghilangkan penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah zuhud. Begitu. Jadi selama kita belum zuhud, maka kita tidak akan bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi kalau kita ingin makrifat billah, maka satu-satunya jalan adalah dengan zuhud, begitu. Wahassa nggih alal istiqomati fit taubati li annahu mata ma kana fit taubah i'wijajun in sahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu fayasiru bina'uhu muhalhilan kaman bana haitahu minal labin al yabis bi ghairi tinin. Qala sayyidi Muhammad bin Ananin rahimahullahu taala man istaqama fi taubatihi anil ma'asi irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'ni lani. Ini yang perlu jenengan garis bawahi, bahwa orang yang istiqomah fit taubah anil ma'asi, kalau tadi anil kabair, kalau jenengan terus istiqomah selalu melakukan taubah dari dosa-dosa besar atau dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka jenengan nanti akan otomatis naik kelas, kemudian mentaubati sesuatu yang mungkin tidak berfaedah untuk panjenengan. Kalau jenengan terus istiqomah setiap hari atau setiap waktu tobat dari kemaksiatan-kemaksiatan, nanti kamu ngopi aja nanti kamu akan tobat dari itu. Ya Allah, kenapa saya tuh kok nongkrong di warung? Maafkan saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Nanti tiba-tiba akan seperti itu. Pokoknya jenengan selalulah istiqomah fit taubah anil ma'asi. Sebaliknya, waman lam yastaqim fiha la yashummu minat taubahati anil fuduli raihata. Kalau jenengan tidak bisa istiqomah taubat anil ma'asi, maka jangan harap panjenengan bisa mentaubati hal-hal yang tidak berfaedah. Jangan harap, tidak mungkin bisa. Wala yaqdiru ala riayati khatihi abadan bal taghlibu alaihi khawatirul ma'asi hatta fi shalatih. Niki. Yang lebih parah dari itu adalah panjenengan tidak akan mampu mengendalikan hati panjenengan. Tidak akan mampu menguasai hati panjenengan. Kamu nggak akan bisa menguasai hatimu. Bahkan hatimu akan didominasi ajaan-ajaan maksiat, bahkan di dalam sholat kamu. Artinya walaupun kamu itu sedang beribadah, tapi hatimu selalu mengajak maksiat. Itu sangat membahayakan. Normal Pak, kalau misalkan di luar sholat hati kita kerentek melakukan ngajak maksiat, itu masih normal Pak. Tapi kalau sampai di dalam sholat pun mengajak begitu, itu sudah luar biasa Pak. Iya, hati-hati, di depan kamu ada neraka. Iya, bahaya ini. Kalau sampai di hati kita pada waktu sholat kok ada khawatir atau istilah ajaan-ajaan untuk melakukan hal-hal yang negatif, maka kita harus prihatin. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala lil ma'sumi al-akbar sallallahu alaihi wasallam fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fa amarahu Allah taala bil istiqamah fi taubah wa man taba ma'ahu min jami'i atba'ihi wa ummatihi. Wa qala sayyidi Aliun al-Khawwasu rahimahullahu taala man istaqama fi taubatihi wa zahada fid dunya faqad intawa fihi sairul maqamat wal ahwal as-shalihah. Yang terakhir, kalau panjenengan bisa bertaubah atau selalu bertaubat, kemudian juga zuhud, maka nanti panjenengan akan memiliki beberapa karakter baik selain dua itu. Semua karakter baik akan ada pada panjenengan. Dengan hanya bermodalkan taubat dan zuhud, maka ahwal as-sholihah atau akhlak-akhlak baik
akan kita miliki. Maka dari itu kita harus memperbanyak taubat dan selalu zuhud. Karena dua itu mudah diomongkan tapi susah dijalankan. Apalagi kalau kelasnya seperti tadi, Pak. Taubat amma la ya'ni. Itu Masya Allah, berat banget itu. Ini sudah banyak banget materinya. Materinya sudah banyak banget, nanti biar disarai Gus Kausar. Tambihun yang bagi lil abdi ayyufatisha a'dha'ahu adh-dhahirah ilahuna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.